Data dari Kejaksaan Agung punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu dari kepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu. Baru tahu saat di dalam terkait dengan kasus ini, Pak. Tadi tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu. Gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Wajar kita nggak tahu karena kita di atas kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. 8 jam lamanya Basuki Cahayapurnama alias Ahok diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi di kasus korupsi Pertamina. Ahok pun merasa terkejut karena data yang Kejaksaan Agung punya lebih banyak dari data yang ia miliki. Dan 8 jam lamanya pemeriksaan ini, apa saja yang ditanyakan oleh Kejaksaan Agung kepada Pak Ahok? Mari kita simak bersama videonya. Data dari Kejaksaan Agung punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu dari kepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa, kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja, oh iya berbalik. Kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, tentu saya sampaikan pada Kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu mana yang kurang. Nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Jadi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Yang baru tahu saat di dalam terkait dengan kasus ini, Pak. Tadi tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Wajar kita nggak tahu karena kita di atas kan ya. Kalau pengoplosan saya kira itu banyak di sini penyidik akan bertanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong. Kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ada lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan ini? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Banyak kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 ada 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Saran dari Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi yang kemudian tidak dijalankan, apa yang Bapak spill dari dokumen itu? Ini aja, saya kira nanti tunggu aja, ya Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, tapi kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung dia kita diperiksa kan. Jadi saya bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Berarti tadi notes yang dibawa itu ya Pak? Ya, saya kasih tahu tentang apa, kita pada pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, ya kita ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah. Ada gitu soal ya. nama dari Jasnawi atau broker-broker lain nggak sih Pak? Nggak ada. Kan Pak Ahok juga sempat pengen semua broker-broker itu yang kick apa kemarin namanya, itu biar Makanya ungkap juga. saya dari dulu ngotot bikin RKPP kan. Semua ada supply hair stock tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar e-katalog supaya tinggal beli sehingga stok ketahanan energi Indonesia bisa mungkin 6 bulan sampai setahun. Kalau kita lakukan bisa 50 miliar. Ya orang stok, kita langsung beli. Jangan udah stok, kan pada kejadian misalnya gitu kan. Harga minyak lagi dia rugi, dia nggak mau kirim. Kelabakan kita. Padahal pemenang tender. Makanya saya pengen siapapun mau bisnis minyak di Indonesia, kita punya tanah luas, Anda bangun tangki atau kami bangun tangki, Anda titip, boleh diekspor kembali, nggak kena pajak. Menteri Keuangan udah pernah setuju. Lalu kami
akan beli tanpa tender, tapi tendernya di RKPP di Kota Lok itu. So, itu nggak dilakukan Pak selama ini Pak? Dilakukan cuma saya keliru. Ada perkeliruan di Pulau Nipah ada apa. Tadi kamu tanya penyidik ya? Terima kasih Pak Ahok. Oke, sekarang kita akan mendengarkan keterangan pers dari Kejaksaan Agungnya sendiri nih. Saya hormati, jadi benar pada hari ini, Kamis, ya, tanggal 13 Maret ya, 2025, mulai sedang pukul 8.45 tadi sampai pukul 18 ya, atau 6 sore, bahwa penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi, ya, atas nama Pak Basuki Cahayapurnama, ya, bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum, ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding, ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan TUSI itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan, ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola minyak mentah dan produk kilang di subholding PT Pertamina Patraniaga. Nah, yang kedua kami ingin sampaikan bahwa yang bersangkutan juga sesungguhnya pada kesempatan ini belum membawa dokumen-dokumen, ya, lebih kepada data yang bersifat soft copy, di soft copy. Nah, dan menurut yang bersangkutan bahwa kita masih harus melakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina di Persero, ya, untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Nah, kemudian bahwa penyidik pada waktunya nanti juga akan tentu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan ketika dokumen-dokumen seperti yang dijelaskan oleh saksi kepada penyidik, misalnya terkait dengan notulen-notulen rapat, ya, yang dilakukan oleh direksi atau komisaris, ya, dalam kaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik tentu ingin mendalami bagaimana peran yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam kaitan dengan import ekspor, ya. Katakan kalau import itu kan ada minyak mentah dan juga produk kilang. Nah, bahwa kita tadi juga atau penyidik melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita, pada saat yang sama juga dilakukan import, ya, terhadap minyak mentah dan produk kilang. Jadi semua ini masih dalam berproses, ya. Tentu penyidik akan terus mendalami, ya, keterangan-keterangannya sembari kita masih menunggu, ya, dokumen, ya, apakah nanti penyidik yang akan secara aktif untuk meminta dokumen itu dan akan mempelajarinya dan tentu akan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Nah, karena yang bersangkutan kan menjawab sesuai pertanyaan. Jadi tadi makanya saya bilang penyidik masih lebih bersifat umum, ya, terkait dengan TUSI yang bersangkutan. Kemudian apakah mengetahui terkait soal rencana-rencana ekspor import, ya. Nah, semua itu tentu diarahkan pada peran dari 9 tersangka. Terus kalau pemeriksaan terhadap 9 tersangka yang dijalankan teknis kemarin gimana Pak? Apa perkembangannya? Ya, semua itu akan tentu diarahkan pada bagaimana dalam konteks pembuktian terhadap perbuatan tersangka, ya. Dari yang 9 saksi yang Iya, itu, iya, yang karena regional. Iya, semua yang regular, yang teknis, ya. Bahkan ada juga beberapa yang sudah diperiksa, termasuk yang direksi, kan. Nah, jadi semua itu dalam rangka bagaimana penyidik menemukan bukti sebanyak mungkin, ya, untuk membuat lebih terang dari perbuatan para tersangka. Oke, jadi seperti itu pemirsa, mari kita doakan semoga Pak Ahok ini bernyanyi lebih lantang lagi, supaya kasus ini segera terselesaikan dengan seterang-terangnya, dan para pelaku agar dihukum seberat-beratnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana menurut pemirsa sekalian? Silahkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam perjuangan dan salam akal sehat.